Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Hanifah dari kelas 2D D3, jurusan Teknik Kimia, Prodi D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang lembar kerja mahasiswa atau LKM untuk praktikum pengendalian proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali dengan peralatan pengendali suhu. Nah, perlu diketahui bahwa closed loop sendiri adalah suatu kondisi di mana controller atau pengendali dihubungkan ke proses. Kemudian, controller bertugas membandingkan set point atau SP dengan proses variabel atau PV, serta menentukan tindakan perbaikan. Nah, sistem closed loop sendiri juga biasa disebut dengan feedback control. Karena pengukuran nilai PV dikembalikan ke sebuah alat yang dinamakan dengan komparator. Nah, berikut adalah data hasil pengamatan kondisi kritis, yaitu PBC sebesar 4,5, dan tabel hasil pengamatan, yaitu waktu dalam second dan persen PV. Kemudian kita beranjak ke A1, yaitu grafik kondisi kritis, di mana dari data hasil pengamatan dibuat grafik dengan sumbu X, waktu, dan sumbu Y adalah persen PV. Setelah grafiknya jadi, kita bisa beranjak ke A2, yaitu tentukan nilai PC berdasarkan grafik di A1 dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols, yaitu PBC, tadi sudah diketahui sebesar 4,5. Kemudian PC sendiri bisa dalam detik maupun dalam sentimeter. Nah, PC adalah jarak antar gelombang. Di sini saya mengambil sampel gelombang 2 dan gelombang 3. Saya tarik garis agar bisa mempermudah dalam pembacaan, yaitu jarak antara gelombang 2 dan gelombang 3 setelah saya ukur dengan penggaris adalah 0,5 cm. Sedangkan dalam detik, ketemu 12,5 detik. Dari 0,5 cm, saya bagi dengan jarak interval 0 sampai 50, yaitu 2 cm. Dan kemudian saya kali jarak interval dalam detik, yaitu 50 detik. Sehingga didapatkan hasil 12,5 detik. Kemudian kita akan melengkapi tabel, yaitu tentang model P, PI, dan PID. Menggunakan metode Ziegler-Nichols, didapatkan bahwa model P tidak mempunyai TO dan TOD, dan model PI tidak mempunyai nilai TOD. Model P, yaitu PB-nya, dengan rumus 2 dikali PBC, sehingga 2 dikali 4,5 didapatkan nilai 9. Kemudian untuk PB model PI dengan rumus 2,2 dikali dengan PBC. Sehingga 2,2 dikali dengan 4,5 didapatkan hasil 9,9. Kemudian untuk PID dengan rumus 1,7 dikali dengan PBC. Didapatkan hasil 7,65. Kemudian untuk KC dengan rumus 100 dikali dengan hasil PB, yaitu 100 dikali 9, didapatkan KC untuk model P sebesar 11,111. Kemudian untuk KC model PI, 100 dibagi dengan 9,9, sehingga didapatkan hasil 10,10101. Kemudian untuk KC model PID, yaitu 100 dibagi dengan nilai PB-nya 7,65. Sehingga didapatkan hasil 13,071895. Sedangkan TO dalam detik untuk model PI, yaitu dengan rumus 0,83 dikali dengan PB-nya 9,9, sehingga didapatkan hasil 10,375 detik. Untuk TO model PID, yaitu dengan rumus 0,5 dikali dengan PB-nya 7,65, sehingga didapatkan hasil 6,25 detik. Dan yang terakhir untuk TOD dalam model PID, dengan rumus 0,13 dikali dengan PB-nya
7,65 sehingga didapatkan hasil 1,625 detik. Analisis parameter respon hasil tuning pada LKM model P, PI, dan PID. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut LKM, model P, PI, dan PID, saya akan memberikan sekilas info untuk mempermudah dalam melakukan analisis parameter-parameter untuk LKM selanjutnya. Yang pertama ada parameter overshoot. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan menentukan amplitudo maksimum dari puncak sampai nilai akhir dan menentukan panjang nilai akhir sampai set point. Setelah keduanya ketemu, kemudian kita bandingkan. Parameter yang kedua ada decay ratio. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan perbandingan amplitudo gelombang kedua dengan pertama yang diukur sampai dengan nilai akhir. Untuk parameter yang ketiga ada rest time. Bagaimana cara menentukannya? Menentukannya dengan waktu saat gelombang pertama kali menyentuh nilai akhir. Kemudian yang keempat ada parameter peak time. Parameter peak time, bagaimana cara menentukannya? Itu dengan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Dengan acuan lagi-lagi adalah nilai akhir. Kemudian untuk parameter yang kelima ada period of oscillation. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara menentukan waktu yang dibutuhkan dalam membentuk satu bukit dan satu lembah. Yang keenam ada parameter response time, yaitu dengan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state. Dan parameter yang ketujuh adalah offside, yaitu dengan menentukan selisih dari SP2 dengan Na. Nah, sekian sekilas info dari saya. Lanjut pembahasan LKM P, PI, dan PID. LKM model P. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang model P dengan data hasil pengamatan tuning, tipe servo, pengendali P, SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, dan nilai PB yang didapatkan dari kondisi kritis sebesar 9, nilai TO dan TOD tidak ada. Berikut adalah tabel hasil pengamatan dengan data waktu dalam second dan persen PV. Kemudian, kita akan membuat grafik hasil pengamatan dengan sumbu X-nya adalah waktu dalam second dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Setelah kita gambar, kita akan menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, sebelum kita menentukan analisis parameter respon hasil tuning, kita membuat 3 garis terlebih dahulu, yaitu garis SP1, kemudian garis SP2 di 45, dan yang terakhir adalah garis NA. Nah, NA perlu dibuat jika saat dilakukan pengendalian ternyata tidak bisa tepat di SP. Tapi jika NA tepat di SP maka tidak perlu dibuat. Nah, pada model P sendiri, NA ini tidak sesuai SP jadi perlu dibuat. Setelah kita menentukan 3 garis yang dibutuhkan, kita bisa melengkapi tabel tentang parameter overshoot sampai dengan offset. Setelah kita ketahui sebelumnya bagaimana cara menentukan overshoot sampai dengan offset. Overshoot sendiri didapatkan nilai 1,9 banding 7,3. Nah, saat dilakukan pengukuran, ini didapatkan 1,9, puncak gelombang sampai NA dan NA sampai SP itu sebesar 7,3 dengan satuan cm. Kemudian, decay ratio didapatkan nilai perbandingan 0,5 banding 1,9 cm. Nah, itu didapatkan dari perbandingan gelombang kedua, puncak gelombang kedua dari NA sampai NA itu 0,5, kemudian puncak gelombang pertama ini sampai NA itu sebesar 1,9 dengan satuan cm. Kemudian ada peak time. Nah, itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gelombang pertama. Tadi sudah ketahui, jadi ini setelah diukur itu sebesar 8,33 detik.
Nah, itu dilakukan menggunakan penggaris. Itu didapatkan 0,3. Kemudian dibagi dengan panjang seluruh sumbu X itu 18 cm. Kemudian dikali dengan panjang dalam waktu itu sebesar 500 detik. Sehingga didapatkan 8,333 detik. Kemudian untuk race time sendiri, tadi sudah kita ketahui apa pengertiannya. Jadi di sini, itu didapatkan nilai 0,2, kemudian dibagi lagi dengan panjang keseluruhan dari sumbu X tadi 18 cm, kemudian dikali dengan 500 detik, sehingga didapatkan data 5,555 dalam satuan detik. Kemudian ke respon time. Nah, menurut pandangan saya, di sini respon time itu adalah kan dalam kondisi steady. Itu dalam pengukuran saat 7 cm. Nah, sehingga 7 cm-nya dibagi dengan panjang keseluruhan tadi, 18 cm, kemudian dikali dengan 500 detik, dan didapatkan datanya 194,444 detik. Kemudian ada period of oscillation. Nah, itu didapatkan sekitar 16,66667 detik. Yaitu 0,6 dihitung, satu lembah satu bukitnya itu sebesar 0,6 cm dibagi panjang keseluruhan 18 cm, kemudian dikali dengan 500 detik. Untuk offset sendiri didapatkan sebesar 0,7%. Ini jarak NA dan SP2-nya. LKM model PI. Yang kedua, kita akan belajar tentang model PI dengan data hasil pengamatan tuning tipe servo pengendali PI, SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, PB sebesar 9,9, TO sebesar 10,38 detik, dan TOD tidak ada. Berikut adalah tabel hasil pengamatan, yaitu waktu dalam bentuk second dan persen PV. Setelah kita mengetahui tabel hasil pengamatannya, kita bisa membuat grafik hasil pengamatan. Berikut adalah grafik kurva respon hasil tuning untuk model PI dengan sumbu X-nya adalah waktu dalam second dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Nah, sama seperti sebelumnya, sebelum menentukan analisis parameter respon hasil tuning, kita membuat 3 garis yang dibutuhkan, yaitu SP1, SP2, dan NA jika ada. Kemudian dalam model PI sendiri, untuk parameter overshoot, decay ratio, peak time, kemudian period of oscillation itu tidak ada. Karena parameter yang telah saya sebutkan tadi itu acuannya adalah pada gelombang 1, di mana harus termasuk peak, yaitu sesudah nilai NA letaknya. Namun pada grafik ini gelombang 1 letaknya sebelum NA, jadi tidak termasuk peak. Sehingga parameter yang saya sebutkan tadi itu tidak memiliki nilai. Kemudian yang memiliki nilai adalah yang pertama rise time. Di mana yang pertama kali NA-nya itu menyentuh gelombang. Nah, itu sebesar 1,7. Nah, sebesar 1,7, kemudian saya bagi dengan panjang seluruh sumbu X-nya itu 20 cm, kemudian saya kalikan dengan waktu keseluruhan 500 detik. Sehingga didapatkan nilai sebesar 42,5 detik. Kemudian adalah response time. Yaitu di sini steady state-nya itu saat ukuran penggarisnya itu 9,15 cm. Kemudian saya bagi dengan panjangnya sumbu X tadi 20 cm, kemudian saya kalikan dengan 500 detik, sehingga menghasilkan angka 228,75 detik. Kemudian offset-nya sendiri, perbandingan nilai dari SP2 dan NA-nya ini selisih. SP2 dan NA-nya ini sebesar 0,1%. LKM model PID. Nah, untuk yang ketiga atau model yang terakhir, kita akan belajar tentang model PID,
yaitu dengan data hasil pengamatan tuning tipe servo, pengendali PID SP1 sebesar 40%, SP2 sebesar 45%, dengan nilai PB 7,65, nilai TO 6,25 detik, dan nilai TOD 1,63 detik. Dengan tabel hasil pengamatan, waktu dalam second, dan persen PV. Kemudian dari hasil pengamatan, kita akan membuat grafik kurva respon hasil tuning. Sama seperti sebelumnya, bahwa sumbu X-nya adalah waktu dalam detik, dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Dan sebelum menentukan analisis parameter respon hasil tuning, kita membuat 3 garis yang dibutuhkan, yaitu SP1, kemudian SP2, dan NA jika ada. Kemudian, kita bisa melengkapi tabel untuk parameter analisis parameter respon hasil tuning. Yaitu overshoot, kita mendapatkan nilai 0,3 banding 6,8 dengan satuan cm. Nah, ini dari puncak gelombang pertama sampai NA-nya itu 0,3. Kemudian dari NA sampai SP1-nya tadi 6,8 dengan satuan cm. Kemudian yang kedua ada ratio. Didapatkan nilai 0,3 banding 0,3. Nah, ini puncaknya sampai NA gelombang 1-nya 0,3. Kemudian untuk gelombang 2-nya juga 0,3. Jadi sama untuk perbandingan gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian yang ketiga adalah peak time. Didapatkan nilai sebesar 18,75 dengan satuan detik. Nah, ini setelah diukur, dari yang pertama sampai waktu untuk menyentuh puncaknya. Puncak gelombang pertama itu sebesar 0,6 dalam sentimeter. Kemudian jika didapatkan detik, itu dibagi dengan jarak interval ini dalam sentimeter itu 1,6, kemudian dikali dengan waktu intervalnya itu 50 detik, sehingga didapatkan 18,75 detik. Kemudian rest time sendiri didapatkan 12,5 detik. Nah, ini waktu yang dibutuhkan pertama kan untuk mencapai atau menyentuh gelombang pertama dari NA-nya sendiri. Nah, itu didapatkan dalam sentimeternya adalah 0,4 cm. Kemudian dibagi dengan jarak intervalnya itu 1,6 cm dan dikalikan dengan waktu intervalnya 50 detik. Kemudian untuk respon time didapatkan 40,625 detik. Nah, ini didapatkan pada kondisi steady state itu adalah dalam sentimeternya itu 1,3 cm. Nah, 1,3 cm. Kemudian sama dengan sebelumnya, yaitu dibagi dengan jarak sentimeter intervalnya itu 1,6 cm, kemudian dikalikan dengan 50 detik. Kemudian period of oscillation itu tidak ada. Karena di sini gelombang pertama dan gelombang kedua itu tidak bisa ditentukan karena berhimpit untuk satu bukit dan satu lembahnya. Sehingga tidak ada untuk period of oscillation. Kemudian yang offset-nya itu didapatkan 0,1%. Ini jarak SP2 dan NA 0,1%. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.